Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Qala al-musannifu, melanjutkan kajian yang tadi malam. Jadi tadi malam kita sudah selesai sampai bab am, dan juga kita sudah membahas lafaz yang khas, dan juga kita sudah membahas tentang takhsis. Nah, sekarang kita akan pindah pembahasan, yaitu pembahasan nasakh. Apa arti dari nasakh? Jadi dalam syariat itu ada istilah nasakh. Apa itu nasakh? Qala al-Imam Abul Ma'ali al-Juwaini, qala wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Wa amma an-naskhu, adapun arti dari nasakh, fa ma'nahu, maka arti dari nasakh adalah al-izalatu, itu menghapus atau menghilangkan. Jadi nasakh arti bahasanya adalah menghapus. Yuqalu, dikatakan nasakhtu syamsu az-zillah. Nasakhat, ya bukan nasakhtu, ini nasakhatis syamsu zillah. Nasakhat menghapus, asyamsu matahari, az-zillah bayangan. Jadi bayangan itu dihapus oleh matahari. Dalam bahasa seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya nasakhah, lafaz nasakhah dalam bahasa mempunyai arti al-izalah atau menghilangkan. Kapan bisa dikatakan nasakhatis syamsu dhillah? Idza azalathu, apabila sinar matahari menghilangkan bayangan. Wa rafa'athu bimbisatiha, dengan pancaran matahari zil atau bayangan itu dihilangkan. Wa qila ma'nahu naql. Jadi dalam bahasa terdapat perbedaan arti dari nasakh secara bahasa. Ada yang mengatakan itu menghapus, wa qila, dan juga ada yang mengatakan ma'nahu naql. Arti dari nasakh menurut sebagian ahli lughah adalah naql, memindahkan. Min qaulihim, jadi lafaz nasakh itu diambil dari perkataan mereka para ulama, nasakhtu ma fil kitab. Allah yazika khairan. Nasakhtu ma fil kitab, saya akan menasakh, memindahkan ma atau isi fil kitab, yang ada dalam kitab. Jadi saya akan memindahkan isi kitab. Bahasa Arabnya apa? Saya memindahkan isi kitab. Nasakhtu ma fil kitab, artinya saya akan memindahkan isi dari kitab. Kapan bisa dikatakan nasakhtu ma fil kitab? Idza naqaltahu bi ashkali kitabatihi, apabila kamu memindahkan kandungan dari kitab-kitab tersebut. Jadi kayak copy paste itu. Wahadduhu, jadi kesimpulannya nasakh secara bahasa ada dua arti. Ada yang mengatakan itu izalah, menghapus. Ada juga yang mengatakan naql, memindahkan. Qala wahadduhu, adapun definisi dari nasakh itu sendiri, syara'an secara syariat, al-khitab, yaitu khitab Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana khitab Allah tersebut ad-dallu, yang menunjukkan ala raf'il hukmi, di mana khitab tersebut menunjukkan akan terhapusnya satu hukum. As-sabitu, ya, as-sabitu, di mana hukum tersebut itu ditetapkan dengan bil khitabil mutaqaddim, dengan khitab yang terdahulu. Ala wajihin,
atas satu sisi, ala wajihin atas satu cara, laulahu andai kata tidak ada nasakh tersebut, lakana tsabitan, maka hukum yang terdahulu itu akan tetap tidak terhapus. Ma'atarakhihi anhu, dengan syarat antara nasikh dan mansukh itu harus ada jeda waktu. Jadi istilah nasakh dalam syariat adalah khitab, ya, khitab. Apa yang maksud khitab? Khitab Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan terhapusnya satu hukum. Jadi ada khitab dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam di mana kandungan dari khitab tersebut menunjukkan akan adanya satu hukum yang dihapus. Itu namanya nasakh. Laulahu lakana sabitan. Andai kata tidak dinasakh, maka hukum yang pertama tadi tetap ada. Ya. Seperti dulunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur. Kemudian oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperbolehkan setelah itu. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian ala fazuruha, hendaklah kalian sekarang berziarah kubur. Ini ya. Lakana sabitan. Andai kata tidak ada yang menghapusnya, niscaya hukum yang pertama itu akan tetap. Ma'atarakhihi anhu, antara nasikh dan mansukh itu harus ada jeda waktu. Jadi kalau misalkan Nabi berkata sekarang lalu dihapus ketika itu juga, maka itu bukan nasakh, tapi masuk dalam takhsis. Hadza haddun nasikh. Jadi yang disebutkan tadi adalah definisi dari nasikh. Nasikh itu yang menghapus. Jadi dalam contoh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ini dihapus oleh Nabi dengan kata ala fazuruha. Kalau sekarang tidak apa-apa kalian ziarah. Nah, ziarah tidak apa-apa kalian ziarah. Nah, ini dikatakan nasikh. Ziarah kubur yang dilarang itu mansukh. Proses penghapusan nasakh. Jadi ada nasakh, ada nasikh, ada mansukh. Jadi itu yang harus dipahami istilahnya terlebih dahulu. Dalam nasakh ada istilah nasikhun, itu yang hukum yang menghapus. Ada mansukhun, hukum yang dihapus. Ada naskhun, yaitu proses penghapusan hukum, itu namanya nasakh. Wa yu'khadhu minhu haddun naskhi, maka dari definisi nasikh bisa diambil definisi nasakh. Karena yang disebutkan tadi itu adalah definisi dari nasikh. Adapun definisi dari nasakh adalah bisa diambil dari definisi yang tadi, berarti proses penghapusan suatu hukum yang terdahulu dengan hukum yang baru. Andai kata tidak ada hukum yang menasakh, niscaya hukum yang dihapus itu tidak akan terhapuskan. Ma'atarakhihi anhu, dengan catatan antara nasikh dan mansukh harus ada jeda waktu. Wa minhu haddun nasakh li'annahu, karena yang dimaksud nasakh adalah raf'ul hukmil madhkur, adalah menghapus hukum yang telah disebutkan tadi bi khitabin, dengan khitab ila akhirih, ya, seperti halnya yang ada di dalam definisi nasikh. Apa maksudnya hukum itu dihapus? Apa maksudnya hukum dihapus? Ini beliau terangkan apa maksudnya hukum itu dihapus.
wa ay raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Arti dari penghapusan satu hukum itu adalah menghilangkan alaqah atau hubungan dari hukum tersebut, dihilangkannya dari pekerjaan mukallaf. Jadi kalau misalkan ada hukum nih, ada hukum wajib, ya, ada hukum wajib yang dibebankan pada kita semua. Berarti apa arti dari ada hukum wajib dibebankan pada kita? Artinya hukum tersebut itu berta'alluq pada kita. Apa artinya berta'alluq? Ya, kita harus menjalankan kewajiban tersebut. Nah, itu artinya ta'alluq. Ketika hukum itu dihapus, artinya alaqahnya atau ta'alluqnya hukum tersebut pada kita harus yang pada dasarnya harus memenuhi tuntutan tersebut. Nah, sekarang tidak usah karena sudah dihapus ta'alluqnya pada kita. Itu artinya ta'alluqu bil fi'l. Fa kharaja bi qawlihi as-sabitu bil khitab raf'ul hukmi bil bara'atil asliyah. Maka keluar dari kata-kata raf'ul hukmi sabit bil khitab al-hukm bi bara'atil asliyah nih. Dalam definisi nasakh, dalam definisi nasikh yang disebutkan tadi adalah, coba ini dia, khitab yang menunjukkan akan terhapusnya suatu hukum, di mana hukum yang dihapus tersebut itu ditetapkan sebelumnya dengan khitab yang terdahulu. Berarti ada dua khitab. Dulu ada khitab menerangkan akan kewajiban A misalkan. Lalu beberapa waktu kemudian, 10 tahun kemudian misalkan ada khitab, di mana khitab tersebut menunjukkan akan terhapusnya hukum yang A tadi. Jadi ada dua khitab. Khitab yang menetapkan hukum, kemudian yang kedua ada khitab yang menghapus hukum. Jadi yang dimaksud beliau di sini antara hukum mansukh dan hukum nasikh itu harus sama-sama ditetapkan oleh syariat. Harus ditetapkan menggunakan khitab. Jadi hukum yang mansukh harus sebelumnya memang sudah ditetapkan oleh syariat. Seperti halnya Nabi SAW dulunya pernah melarang kita untuk ziarah kubur. Jadi ziarah kubur pernah Nabi larang tuh. Jadi dilarangnya ziarah kubur ini ditetapkan oleh sabda Nabi, nahaitukum dulu pernah saya larang, kata Nabi, untuk larang kalian untuk ziarah kubur. Jadi haramnya ziarah kubur dulu itu ditetapkan dengan hukum, dengan ketetapan Nabi SAW. Kemudian hukum yang menghapus haramnya ziarah kubur itu juga ditetapkan oleh Nabi, ya, ditetapkan oleh Nabi SAW. Maka apabila hukum yang pertama tuh, ya, hukum yang pertama tuh tidak ditetapkan dengan Nabi, tidak ditetapkan dengan syariat, melainkan ditetapkan dengan bara'atul asliyah. Apa maksudnya bara'atul asliyah? Kebebasan asal. Jadi pada dasarnya, pada asalnya orang itu tidak mempunyai kewajiban. Pada dasarnya, ya, pada dasarnya orang tidak mempunyai kewajiban. Jadi kewajiban yang dibebankan pada umat Islam itu berangsur-angsur, ya, sedikit demi sedikit, tidak langsung dijatuhkan kewajiban yang banyak. Dulunya seperti itu. Jadi ketika Nabi SAW itu berdakwah di awal-awal Islam, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban sholat. Beberapa waktu kemudian ada kewajiban sholat, ada kewajiban zakat. Jadi pada dasarnya kita tidak mempunyai kewajiban sesuatu. Nah, sekarang Dulu apakah puasa itu tidak wajib? Tidak wajib. Hukum.
Jadi puasa tidak wajib. Apa kok tidak wajib? Kenapa kok tidak wajib? Karena bara'atul asliyah, karena kebebasan dasar orang itu tidak wajib puasa. Kemudian datang khitab dari Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Apabila kalian itu melihat hilal, hendaklah kalian puasa. Jadi di sini seakan-akan hukum yang ada pada falyasumhu itu seakan-akan menghapus hukum tidak wajib puasa, di mana tidak wajib puasa tersebut ditetapkan dengan bara'atul asliyah. Apakah itu dikatakan nasah? Tidak. Kenapa? Karena hukum pertama tidak ditetapkan dengan khitab, melainkan ditetapkan dengan bara'atul asliyah. Apa arti dari bara'atul asliyah? Ada mutaklifi bi syai'in. Tidak adanya taklif akan mewajibkan sesuatu. Kemudian juga wa biqaulihi al-khitab al-ma'khudhi al-khitabil ma'khudhi min kalamihi ar-raf'u bil maut. Kemudian khitab atau hukum yang kedua itu syaratnya lagi harus ditetapkan dengan khitab. Jadi hukum yang menghapus harus khitab, harus berupa khitab. Jadi kalau terhapusnya satu hukum itu bukan karena khitab, maka itu bukan nasakh. Contoh nih, ar-raf'u bil maut, dihapus karena meninggal dunia atau wafat. Awil junun, dihapusnya karena dia gila, maka tidak dikatakan nasakh. Contoh, si fulan misalkan dulunya ya normal, sholat, zakat, puasa dan semacamnya, tapi beberapa kemudian hari dia gila. Ketika dia gila, dia sudah tidak mempunyai kewajiban puasa, dia sudah tidak mempunyai kewajiban sholat dan semacamnya. Kenapa? Karena gila. Berarti seakan-akan gila ini menghapus hukum wajib. Apakah itu dikatakan nasakh? Tidak. Kenapa kok tidak dikatakan nasakh? Karena tidak wajibnya puasa di sini bukan ditetapkan dengan khitab, melainkan ditetapkan dengan gila, sifat gila. Wa biqaulihi ala wajhin ay ma law kana al-khitabul awwal mughayyan bi ghayah. Apabila khitab yang pertama itu ada batasannya, au mu'allalan bi makna, atau khitab yang pertama itu ada ilahnya, wasarrahal khitabut tsani bi muqtada dzalik. Kemudian khitab yang kedua menjelaskan ghayah atau batasan atau ilah tersebut, fa innahu la yusamma nasikhan lil awal, maka itu tidak dinamakan menasakh atau menghapus hukum yang pertama. Wazikum khairan Syekh Riki. Misaluhu qauluhu ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi di sini apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, hendaklah kamu bergegas untuk pergi melaksanakan ibadah sholat Jumat, wadharul bai', dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli. Jadi di sini dilarang bertransaksi jual beli, ya, melakukan transaksi jual beli. Di sini diharamkannya jual beli ketika pelaksanaan sholat Jumat itu mughayyan bi ghayah. Itu ada batasnya, sampai kapan dilarang jual beli? Sampai selesai pelaksanaan sholat Jumat. Buktinya di khitab yang kedua itu dijelaskan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, apabila sholat sudah dilaksanakan, fantashiru, hendaklah kalian menyebar, ya, cari bekal, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh untuk jual beli. Apakah ketika diperbolehkan untuk jual beli itu menghapus hukum darul bai', hukum keharaman jual beli dan dikatakan nasakh? Tidak.
Kenapa? Karena keharaman jual beli di sini dibatasi sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Fatahrimul bai'i mughayyan bintihail Jum'ah. Maka keharaman jual beli di waktu pelaksanaan sholat Jumat itu ada batasnya, yaitu selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Fala yuqalu inna qaulahu ta'ala, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala fa idza qudiyatis sholatu itu menghapus hukum haramnya jual beli. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka ini tidak dikatakan ayat fa idza qudiyatis shalah, tidak dikatakan nasikhun lil awal, nasah yang pertama. Bal akan tetapi ayat yang kedua ini bayyana ghayatat tahrim, menerangkan akan batas diharamkannya jual beli. Sampai kapan jual beli diharamkan? Sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Wa kadza qauluhu ta'ala, begitu juga contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian semua berburu, ya, berburu selama kalian masih dalam keadaan ihram. Jadi ketika kalian lagi ihram, haram bagi kalian untuk berburu. Nah, di sini khitab ini keharamannya itu dijelaskan di sini. Selagi kalian itu ihram. Berarti kalau sudah kalian tidak ihram, boleh berburu, boleh. Buktinya dijelaskan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah bertahallul, sudah selesai melaksanakan ihram, fastadu, maka tidak apa-apa kalian untuk berburu. Maka tidak bisa dikatakan wa idza halaltum fastadu ini menghapus hukum keharaman berburu di sini. Kenapa? Karena keharaman berburu di sini itu dikasih sifat di sini, diberi sifat keharamannya adalah karena ihram. Maka kalau tidak ihram, ya boleh berburu. Lianna tahrim lil ihram, karena keharaman tersebut itu hanya berlaku ketika ihram. Wa qad zala, dan itu sudah habis, sudah selesai ihramnya. Wa kharaja biqaulihi ma atarakhihi anhu mattasala bil khitab. Kemudian keluar dengan sifat ma atarakhihi, ya, di antara syarat dari nasah adalah harus tarakhi. Harus tarakhi. Antara nasikh dan mansukh itu harus ada jeda waktu. Jadi kalau misalkan nyambung mattasala bil khitab, kalau langsung nyambung dengan khitab yang pertama, entah itu berupa sifat, syarat atau istisna, itu tidak dikatakan nasakh.